Bab 130 Aku pasti membelinya. Tuan Yang. Mendengar panggilan dari mulut pria botak itu, wajah manajer lobi menjadi pucat. Dia mengenakan kemeja bermotif dengan kepala botak, celana panjang hitam. Pada saat ini, dia langsung datang ke sisi Jerry Yang, membungkuk sedikit dengan sikap yang sangat hormat. Para penonton di sekitar semuanya terkejut, seketika semua orang melihat ke arah manajer dengan sombong. Apakah ini milikmu? Jerry yang melirik ringan dan bertanya. Tuan Yang, pusat pemandian ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mampir untuk mandi. Kepala botak menyeka keringat dingin dari dahinya, dan dengan cepat menjelaskan, karena takut Jerry yang mungkin salah paham. Dia tidak lain adalah Andre Wang yang menyerah kepada Jerry yang di City of Kings setengah bulan yang lalu. Setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia ketakutan. Karena tidak, maka belilah tempat ini, kata Jerry yang tiba-tiba. Mendengar kata-katanya, wajah manajer tiba-tiba berubah, keringat membasahi dahinya, dan sekarang dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Jerry yang. Dia sangat jelas tentang pendapatan pemandian Sungai Kuning. Jika pusat pemandian terpaksa dijual karena dirinya, bos pasti akan membunuhnya. Tuan Yang, pusat pemandian ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun, Andre Wang dan manajer bereaksi berbeda. Dia sedikit malu, dan berbisik di telinga Jerry Yang, kemudi sebenarnya di belakang tempat ini adalah keluarga Wei. Bos di sini hanyalah boneka. Jerry yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka dia hanya sembarang datang ke pusat pemandian, dan ternyata itu adalah milik keluarga Wei. Dia tiba-tiba teringat bahwa Puncak Awan adalah tempat yang dikembangkan oleh keluarga Wei. Beberapa waktu yang lalu, Sane Wei dari keluarga Wei pergi ke Puncak Awan, mengancam bahwa ada orang besar yang menyukai villa dan ingin dia memindahkan villa. Andre Wang baru saja mengambil posisi setengah bulan yang lalu, dia memang tidak berdaya. Tuan Yang, aku telah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Saat ini, manajer buru-buru melangkah maju dan meminta maaf dengan hormat. Urusan keluarga Wei di balik layar pemandian Sungai Kuning, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, kalau tidak dia tidak akan takut pada Andre Wang, apalagi meminta maaf kepada Jerry Yang. Jerry Yang, bagaimana kalau melupakannya saja? David Qin yang pada dasarnya pemalu dan penakut, melihat manajer meminta maaf, buru-buru melangkah maju untuk membujuk Jerry Yang. Tuan, kami tidak melayani dengan baik sebelumnya, jadi untuk menebus kesalahan kami. Bukankah kamu ingin mandi? Aku akan mengatur seseorang untuk melayani kalian sekarang, dan aku akan memberimu keanggotaan tahunan gratis. Selama kamu datang ke sini, semuanya gratis. Manajer terlihat sangat ramah, dia meminta maaf terlebih dahulu, lalu memberikan member gratis, sikapnya sangat hormat. Apakah kamu pikir kami kekurangan uang untuk menjadi anggota? Yumi Qin tidak menyerah, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk memaafkan. Ayahnya dipermalukan dan dia harus mencari pertanggungjawaban. Cantik, aku tidak bermaksud begitu. Manajer menjadi cemas, dan dengan cepat menjelaskan, Jerry yang langsung menyela kata-katanya, dan berkata dengan dingin, berhentilah berbicara omong kosong yang tidak perlu, panggil bosmu datang sekarang. Apa yang telah terjadi? Saat ini, seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit memasuki pemandian Sungai Kuning. Melihat orang itu datang, manajer di lobi berpikir dalam hati ini adalah masalah gawat, baru saja dia ingin menangani masalah ini tanpa membuat bos khawatir, tetapi dia tidak menyangka bos akan datang. Bahkan jika dia ingin menyembunyikannya sekarang, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia menyeka keringat dingin di wajahnya dan berkata dengan jujur, bos pria ini, mengatakan bahwa dia ingin membeli pemandian Sungai Kuning. Apa? Pria parubaya itu terkejut, kemudian ekspresi kesal muncul di wajahnya. Di luar, pemandian Sungai Kuning adalah pusat pemandian, namun nyatanya bukan, bisa dikatakan karena pemandian Sungai Kuning, keluarga Wei memiliki segalanya seperti sekarang ini. Itu adalah tempat yang sangat penting, bagaimana mungkin seseorang mengancam akan membelinya? Nak, apakah kamu ke sini untuk membuat masalah? Pria parubaya menyipitkan matanya dan menatap Jerry Yang,
tatapan tegas melintas di matanya. Boy Ding, bagaimana kamu bisa bilang kalau Tuan Yang kesini untuk membuat masalah? Jika bukan karena anjing yang kamu pelihara, dan menyinggung Tuan Yang. Andre Wang tiba-tiba berdiri. Meskipun dia takut pada keluarga Wei, dia tahu betul bahwa Jerry yang bisa memberi segalanya. Jika dia berpura-pura bodoh, jika Jerry yang bisa memberinya segalanya, dia akan kehilangan segalanya. Boy Ding telah memperhatikan Andre Wang sebelumnya, bahkan jika Andre Wang berada di posisi teratas, dia jauh dari lawan keluarga Wei. Kakak Andre, ini tentang pemandian Sungai Kuning, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanku juga? Boy Ding berkata sambil menatapnya dengan acuh tak acuh. Andre Wang hendak meledak, tetapi dihentikan oleh Jerry Yang. Boy Ding, aku menyukai pusat pemandianmu, mari buka harga. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi. Boy Ding menilai Jerry Yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia berpakaian murah, dia tidak mungkin mampu membeli pemandian Sungai Kuning. Nak, kamu sangat sombong, kamu bahkan bisa membuat seseorang seperti Kak Andre berbicara untukmu, kamu pasti berstatus luar biasa. Ada sarkasme dalam kata-katanya. Apa identitas aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, kata Jerry Yang dengan ringan. Bos, sepertinya aku tahu siapa dia. Pada saat ini, manajer tiba-tiba berkata, wanita di sebelahnya dikenal sebagai manajer tercantik di Jiangsu. 5 tahun lalu, dia ditiduri oleh satpam kecil perusahaan. Konon satpam kecil itu menikahinya, pria ini harusnya adalah penjaga keamanan biasa. Ketika manajer melihat Lesi, dia merasa tidak asing, setelah berpikir lama, dia ingat siapa dia. Baru saja, aku hampir ditakuti oleh seorang yang tidak berguna, sungguh memalukan. Ternyata hanya orang yang menggunakan status istrinya. Masih berani sombong. Boy Ding mencibir, nak keluar dari sini sebelum aku marah. Atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jerry yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, ternyata masih banyak orang yang mencari mati, hari ini, aku pasti akan membeli pemandian Sungai Kuning. Bukankah keluarga Wei ingin secara paksa membeli puncak awan dari tangan mereka sebelumnya? Benar sekali, hari ini aku secara paksa membeli pemandian Sungai Kuning dari keluarga Wei. Karena kamu sangat sombong, aku akan memberimu harga 100 juta RMB. Selama kamu mampu membayar 100 juta, aku akan menjual tempat ini kepadamu. Boy Ding langsung kesal, terutama cara Jerry yang bertekad membeli Sungai Kuning, yang membuatnya semakin kesal. Andre Wang terkejut ketika mendengar itu, jangankan 100 juta, bahkan 1 miliar, Jerry yang mampu membelinya. Dia dengan cepat berbisik di telinga Jerry Yang, Tuan Yang, penilaiannya di sini lebih dari 50 juta. Beri aku nomor rekening, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Sebelum Andre Wang selesai berbicara, Jerry Yang menyetujui harga 100 juta. Berpura-pura, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Setelah memberitahu nomor rekening pada Jerry Yang, Boy Ding berkata sambil mencibir. Menurut pemikirannya, jika Lesi Qin adalah manajer umum grup Sanhe, dia tidak dapat menghasilkan 100 juta RMB, sedangkan Jerry Yang dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil yang sudah menikah. Jerry Yang menekan nomor rekening Boy Ding, dan dalam 2 menit ponsel Boy Ding berbunyi. Bersambung.